berdoa bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan. Yang semangat ya. Kita Tuhan.
mengalami keadaan yang tertekan. Saya mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus bersusah payah? Kenapa saya harus melewati hal-hal yang orang lain gak harus lewati? Tuhan, izinkan saya berpikir bahkan hal kecil pun saya merasa itu berat untuk dilakukan. Saya terlalu lelah Tuhan untuk melakukan hal-hal yang orang lain gak harus lakukan, tapi saya harus lakukan. Untuk mendapatkan suatu hal, Tuhan, saya harus bersusah payah, Tuhan. Kenapa saya harus melewati itu? Saya mulai bertanya demikian. Tapi Tuhan kembali ingatkan bahwa untuk sampai di titik ini, Tuhan sudah melakukan banyak hal buat saya. Bahwa banyak yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya bersyukur melewati tekanan, melewati cobaan, Tuhan selalu ada buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, semuanya itu karena kasih. Mari saudara-saudara, serahkan semua yang dalam tangan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada
Tuhan, mereka Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, kasih
surga. Dan pujilah namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, yang selalu memberkati kehidupan kami Tuhan, dan mengerti hidup kami Bapa. Urapi kami semua yang hadir, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan yang berbicara lewat mulut hidup hamba ini Tuhan. Engkau yang meneraikan semua firman Tuhan dan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, yang mengganggu pendengaran kami, mendengarkan firman-Mu. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami adalah kuasa Tuhan bekerja dan hidup kami, sehingga kami mau duduk diam tenang mendengarkan Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Nama Tuhan. Beberapa kita yang hadir, kita mau tetap semangat ya, karena kita percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang baru mengalir. Kalau kita boleh mengalami saat ini ya pandemi, tapi semua orang sudah lakukan, bukan hanya kita, seluruh dunia mengalaminya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu yang senantiasa menolong kita, memperdulikan hidup kita, sehingga apapun yang kita alami saat ini, ya Tuhan izinkan itu terjadi. Karena apa saudaraku? Karena disitulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami banyak pencobaan, banyak penderitaan, Tuhan Yesus bekerja bersama kita. Amin saudaraku. Nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Ini judulnya saya buat kemerdekaan dari roh kebijakan. Nah, kalau bulan-bulan yang lalu sampai saat ini ada banyak kemerdekaan saudaraku. Di saat ini kita boleh melihat judul kita kemerdekaan dari roh kebijakan. Nah, kita baca di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita. Sebab kamu tidak menerima roh kebijakan yang membuat kamu menjadi takut tadi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudaraku. Firman Tuhan datang kepada kita saat ini, kita sudah menjadi anak-anak Allah ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru dan selamat kita, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi ada pertanyaan, ada banyak orang saudaraku sudah menjadi selamat tapi belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Meskipun mereka sudah dimerdekakan, kita sudah dimerdekakan, maksudnya sudah bebas dari segala hal yang kita alami, dari dosa-dosa kita, dosa yang dulu, dosa keturunan, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan lewat kematiannya di Golgota ya. Dia sudah mati untuk kita, tapi masih banyak saudaraku yang belum sungguh-sungguh belum merdeka begitu di dalam kehidupannya. Kenapa saudaraku yang belum sepenuhnya menerima kemerdekaan itu di dalam kehidupannya ya. Ketika kita mengerti sudah menjadi anak Allah, kita sudah mengerti kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah dikatakan tadi kita sudah dibebaskan dari roh kebijakan. Kita harus mengerti dong, kita harus tahu harusnya kita tidak lagi diperhamba oleh kuasa-kuasa roh yang ada di dalam dunia ini ya. Aslinya saudaraku, sebelum kita diangkat anak Allah ya oleh Tuhan, kita hidup di bawah perbudakan oleh roh dunia. Sebelum kita diangkat, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masih diperbudak oleh kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa dosa saudaraku. Tapi ketika Yesus yang sudah datang, kasihnya yang begitu luar biasa, datang untuk menyelamatkan kita ya, akhirnya kita boleh merdeka saudaraku. Kita sudah bebas dari segala roh-roh perbudakan ini.
Kita tidak diperbudak lagi. Cuma ada banyak orang yang masih mau diperbudak neraka. Kenapa saudara? Karena mereka ogah-ogahan, tidak berpikir saudaraku. Ya, mereka menyia-nyiakan semuanya. Padahal aku kan sudah bebas, aku kan sudah dibebaskan dari roh perbudakan. Tapi kenapa sudah dibebaskan aku tidak mengandalkan Tuhan? Masih mengandalkan roh yang ada di dalam dunia ini. Masih dengar-dengaran kepada dunia ini. Masih tetap turut akan tabiat-tabiat lama kita. Ya, darah yang dikasih Tuhan. Ketika kita sudah menerima Kristus, tabiat lama kita itu sudah terlepas sebenarnya. Nah, memang sulit saudara ya. Kita sulit melepaskan itu. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang sulit saudara. Ya. Tuhan tahu kita terbahagia harus lepas sana. Ya, kalau kita melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita, ya, roh yang ada di dalam hidup kita memunculkan apa segala memunculkan kebenaran. Ya, roh yang sudah menghadirkan kepada kita. Apa itu kebenaran itu? Yang buah-buah roh dalam yang mengasihi. Seharusnya kita harus pegang mengasihi, kasih. Ya, dalam dalam masalah dalam Galatia bagian itu yang harus kita pegang. Itu harus menjadi milik pribadi orang Kristen. Kita tidak lepas dari situ saudaraku. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan, kita harus pegang itu kasih. Ya, Galatia 2 sampai 25 di sana dikatakan kasih ada sukacita dan sejahtera yang tidak ada lagi yang melewati itu saudaraku. Yang itu harus menjadi milik kita. Nah, ada banyak orang percaya yang tidak masih ya kita tidak mengerti, tapi kita harus pegang itu. Itu harus menjadi milik kita saudara. Kalau kasih itu menjadi milik kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan Allah kita, tapi kita membenci seseorang, itu bohong. Bohong adalah neraka dikatakan. Ya, tujuan kita apa sih saudara? Tujuan kita itu ya supaya kita diselamatkan, kekal selama-lamanya. Dan masih kita di dunia ini, Tuhan tetap memelihara kita. Hidup kita tetap terpelihara saudaraku. Makanya jangan pernah dikatakan takut. Karena kalau kita memiliki Kristus, ya kita tidak perlu takut lagi. Karena Kristus itu yang sudah menguasai kehidupan kita. Kristus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Apapun mungkin yang datang kepada kita, mungkin penderitaan, sakit, penyakit, dan pencobaan yang lain, saudaraku. Ya, Tuhan izinkan itu kepada orang-orang percaya, ya, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita boleh tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita mungkin sakit, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita tidak pernah mungkin mengalami kesakitan, mungkin biasa-biasa aja kita berdoa, ya. Jadi Tuhan mengizinkan itu penderitaan yang ada seperti orang yang bersaksiannya, supaya kita semakin mengenal kuasa Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur ketika kita mengalami pandemi seperti ini, saudaraku. Memang Tuhan sudah izinkan itu terjadi supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, mungkin hati kita tuh gimana ya, kalau nanti saya sudah diangkat Tuhan tiba-tiba karena lewat pandemi ini, COVID ini, saudaraku, tidak sekarang tidak ada lagi tanda-tandanya. Nah, kalau saya mendengarkan berita, tidak ada lagi tanda-tanda loh. Jadi tiba-tiba kita seperti itu. Nanti gimana ya? Kayak itu tuh, si Andi bilang, "Ma, minum vitamin, minum ini sedang warna tidak ada lagi tanda-tanda." Kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah memelihara hidup kita ini. Ya, jangan pernah takut. Tuhan itu baik buat orang yang mengasihi Dia. Yang satu hal yang kita harapkan, kita harus mau tetap mengasihi Dia, mengasihi dengan segenap hati kita, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh saudaraku, tidak ogah-ogahan, ya.
luar biasa. Jangan sia-siakan, jangan tinggalkan ibadah saudaraku. Ya kalau kita ibadah online tidak salah sih, ya karena memang itulah yang disuruh oleh pemerintah. Tapi kalau menurut saya kurang mana ya, kurang enak rasanya. Jadi kalau kita berkumpul seperti biasa dulu, ya di mana hadirat Tuhan hari seperti itu. Nah menurut saya itu, ya. Jadi kita bersyukur, kita bisa beribadah, kita boleh bertatap muka di samping sebagai orang-orang percaya saudaraku. Kita saling menghubung di dalam doa. Kita kerjaan kita apa sih orang-orang percaya? Ya, kita tidak pernah lengah. Ya, kita harus mengasihi. Dengan apa sih kita mengasihi? Dengan lewat doa-doa kita, dengan lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku perbuatan kita. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, ya kerjakan saudaraku apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau itu yaitu berdoa, menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan itu sungguh ajaib, Tuhan itu sungguh baik. Katakan bagi orang-orang yang menderita saudaraku. Siapa yang menderita? Ada banyak orang yang menderita saudaraku. Dalam itu ada 2 orang datang yang sakit. Menderita apa saudaraku? Langsung dia cerita ini segala macam Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Saya katakan bagi Tuhan tolong saya untuk apa yang harus boleh saya berikan kepada ibu ini. Ada 2 orang datang terima aku dengar saudaraku ya. Saya tidak bisa menolong apa-apa. Saya hanya bisa berdoa. Berdoa. Akhirnya saudara berdoa karena ini ada orang aku seperti ini ada di sana. Kita berdoa, tolong doakan seperti itu. Satu apa namanya saudaraku, kebesaran buat orang-orang percaya. Itu sebabnya mari kita mau tetap kukuh itu di dalam hidup kita. Jangan lengah. Kita sebagai orang percaya, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang menderita. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu apa, ya lewat doa-doa kita. Itu sangat besar nasihat dari Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita hidup di dalam dunia ini saudaraku, yang dalam kehidupan kita ini adalah seperti dunia ini. Ya. Itu kalau kita tidak hidup di dalam roh, itu sebabnya. Kalau kita yang sudah terima roh, ya, roh yang kita sudah dibebaskan dari roh perbudakan itu, berarti hidup saya adalah roh Kristus, ya, yang sudah menolong saya, yang sudah menopang saya, pelihara saudaraku. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam kamu. Percayalah. Ya. Mungkin kita tidak tahu sih apa yang datang kepada kita, tapi kalau ketika itu datang kepada kita, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebab kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tetap pedulikan Dia, kita tetap mengandalkan Tuhan. Percaya Tuhan akan tetap menolong kita. Karena apa saudaraku? Kita sudah menerima roh yang berbeda. Kita sudah dibebaskan dari roh perbudakan. Kita sudah bebas dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Ketika kita masih ada di dalam roh perbudakan itu, yang kehidupan kita tidak layak memang sebenarnya. Ketika dosa yang masih belum diputuskan yaitu dari Adam saudaraku, kita masih mempunyai dosa kalau kita tidak diputuskan. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, itulah yang sudah memutuskan kita, sudah diputuskan dosa kita. Jadi kita tidak lagi mengikuti bagian lama kita. Kita harus belajar tentang kehidupan yang baru, kehidupan kita yang baru, menjadikan kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan saudaraku, kita mau tetap bersukacita. Kenapa? Coba saya katakan, kenapa sih? Bagaimana sih kalau saya seperti ini terus? Kalau ibu nggak ada apa-apa, kenapa nggak ada apa-apa? Apa sih rahasianya dia bilang begitu? Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya bilang saudaraku. Jadi satu hal
satu pertanyaan, kenapa bisa ibu menjadi tetap semangat? Ya, kita harus bersuka cita, kita harus belajar firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Sudah saya kasih sama teman saudaraku, katakan tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia berdoa. Itulah yang saya katakan kepada dia. Oh, seperti dia. Oke, kapan mereka datang kepada saya? Ya, kenapa mereka datang minta nasihat seperti itu? Padahal mereka yang lebih tua dari saya. Tapi itu semua karena kehendak Tuhan. Tuhan yang memilih mereka. Jadi juga dengan kita semua yang ada di dalam Tuhan akan memakai kita di mana kita berada. Karena di mana roh Allah ada di situ Tuhan ada di dalam kita. Ya, percayalah. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan pakai kita. Akan menjadi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan kita boleh memberikan itu kepada orang lain di masa-masa hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersaksi segala supaya ada buah-buah yang kita boleh memiliki itu bilang kebaikan itu. Kita harus berjalan dalam kebenaran supaya kita boleh tetap berbuat baik di hadapan Tuhan. Jadi katakan dalam, kalau kita boleh melihat dalam Roma 8 ayat 2, saya akan bacakan lagi sini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu yang kita Tuhan, kita sudah diberikan hidup. Percaya kita sudah terbebas dari hukum maut oleh karena Kristus yang sudah mati kita di sana. Percayalah saudara yang kita Tuhan. Kalau kita sudah dibebaskan dari hukum maut, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ya iman kita. Kita harus pupuk iman kepercayaan kita supaya kita semakin lebih lagi saudaraku, lebih lagi di hadapan Tuhan. Ya, manusia memang tidak menilai, tapi Tuhan itulah yang menilai kehidupan kita. Jadi katakan saudaraku, jadi kita yang sudah dimerdekakan, kita sudah dilahirkan kembali Roh menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Darah yang kita Tuhan, kita yang menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan kita harus berbeda. Beda segala. Ada beda tampil, beda pembicaraan dari orang-orang dunia ini. Ya, seharusnya seperti itu. Bagaimana caranya kita mau tetap datang kepada Tuhan? Jangan sia-siakan dari Tuhan. Jangan sia-siakan yang sudah Tuhan memerdekakan kita, saudaraku. Pelihara kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Pelihara kebebasan yang sudah diberikan kepada kita. Ya, Tuhan sudah membebaskan kita dari maut. Berarti kita sudah memegang rumah yang Tuhan sudah siapkan di surga nanti. Tapi satu hal apa yang kita lakukan? Kita setia, kita pelihara, jangan pernah lawan. Ya, karena dikatakan dalam dalam 2:20 dikatakan di sini, namun aku hidup tetapi bukan dari aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang dalam diri adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Ya, yang begitu mengorbankan dirinya untuk saya, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah sia-siakan Tuhan banyak kita. Mana ada orang di dunia ini mengorbankan dirinya supaya dia selamat, banyak orang itu selamat, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya. Dia adalah manusia 100%, tapi Allah 100%. Dia sakit, saudaraku. Ya. Jangan pernah kita sia-siakan. Pergunakan waktumu yang ada, saudaraku. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Ya, ada banyak orang yang tidak senang dengan kita. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan itu. Iblis tidak senang. Dia selalu mengintimidasi hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, padahal kuasa Tuhan sudah memelihara hidup kita. Dia memberkati hidup kita. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita.
Dia memberikan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan bagi kita dalam yang kita butuhkan. Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah kuasa Tuhan. Ya. Iblis tidak pernah diam. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin intim dengan Tuhan, iblis itu sudah datang ke dalam untuk mengambil hati kita, mengambil iman percaya kita, supaya kita tidak percaya, tapi percayalah dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Di dalam Yesaya, kalau saudara membaca di dalam Yesaya kita, Yesaya 41, coba salah satu, kita baca saudara. Ada yang dapat? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menyembuhkan dan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan kita pernah takut. Iblis yang tidak diam untuk mengambil hati kita, iman kita, tapi janji Tuhan jangan pernah takut, karena tangan kanannya yang menopang kita. Percaya sama saudara. Tangan kanan Tuhan, kalau tangan kanan Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita, siapa takut lagi? Ya. Itu bagi siapa saudara? Bagi orang yang mengasihi Dia. Kita semua di tempat ini mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Dia, berarti kita tidak akan lagi tempat di sana, karena kita tidak mengasihi Dia. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita perlu Tuhan, saudaraku. Ya. Saya tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Saya tidak bisa melangkah tanpa pertolongan-Mu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan, aku kan bisa karena kekuatan saya, aku kan masih muda, aku kan pintar, aku kan sekolahnya tinggi, itu bertanda itu adalah kesombongan. Katakan, walaupun mungkin kita sudah sekolahnya tinggi, ini aku Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa seperti ini. Tanpa Tuhan aku tidak bisa mengalami seperti ini. Tanpa Tuhan aku tidak bisa sehat sampai saat ini. Itu anugerah Tuhan. Jadi kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi orang yang rendah hati. Tuhan mau di dalam hidup kita menjadi orang yang setia, menjadi orang yang rendah hati, tetap mengasihi Dia, pegang janji Tuhan. Karena Tuhan tetap memegang kita. Karena Dia tetap berjanji, janjinya ya dan amin. Jadi kasih itu tetap menjadi milik kita. Jangan pernah dikatakan aku membenci itu, aku nggak suka yang itu. Jangan pernah katakan seperti itu. Aku nggak suka orang itu karena seperti ini. Nah, kita harus menjualkan mereka. Ya. Kita sebagai sudah dewasa di dalam Tuhan. Tapi ini semua kita sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena kita mau tetap memberkati orang yang tidak menyukai kita. Ya. Itu satu musuh yang paling besar yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kita selalu diejek, tidak suka atau bagaimana segala macam. Tuhan mau kita lakukan sendiri. Kasih yang daripada Tuhan itu yang bisa memampukan kita untuk menjadi mengasihi mereka. Anugerah darah yang dikasih Tuhan. Kalau dikatakan dalam pembacaan kita di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam dikatakan dalam Rasul Paulus berkata dalam 3:10, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Darah yang dikasih Tuhan, kita mengikuti Tuhan, bukan berarti kita enak-enak darahnya. Tidak lagi mengalami penderitaan. Nah, Rasul Paulus berkata, dia menderita, aku mau seperti Yesus menderita. Jadi saat ini Tuhan tidak menjanjikan kalau kamu mengikut aku sehingga kamu lurus-lurus saja, tidak dalam kita menderita. Tapi ketika kita di dalam penderitaan itu,
segala macam penderitaan diizinkan terjadi, Tuhan berjanji tetap menolong kita. Ya. Jangan pernah takut. Itu membuat kita supaya semakin naik tingkat, supaya kita semakin dimurnikan, saudaraku. Pemurnian itu ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bila kita dimurnikan dan dimurnikan, sehingga kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi, saudaraku. Ya, semakin mengenal rencana Tuhan, semakin mengenal apa sih kehendak Tuhan bagi saya. Nah, itulah artinya kita semakin dimurnikan. Rasul Paulus itu berkata, aku menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, apa yang dikatakan di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia menjadi serupa dengan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Izinkan terjadi itu dalam hidup kita, supaya kita menjadi selaras dengan Tuhan, supaya kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kita mengenali apa sih isi firman Tuhan. Pengertian semakin ada di dalam hidup kita, saudaraku. Itulah yang kita mau, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena apa? Karena di dalam dunia ini, saudaraku, pada akhir-akhir zaman ini, kita tidak banyak orang yang tidak mengerti apa rencana Tuhan yang terjadi dalam dunia ini. Apa rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kalau si orang yang katakan tadi, apa rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup Tuhan? Rencana Tuhan sangat indah buat kita. Ya. Rencana Tuhan itu indah. Katakan itu indah di dalam hidup kita. Apapun yang kita alami itu sedang indah. Yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Ya. Yang terbaik tidak pernah lalai dalam hidup kita ini. Tuhan sedang memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam percayalah, Tuhan itu menyediakan kita. Kalau dalam aku mengalami seperti ini, aku mengalami banyak seperti ini, tapi Tuhan mengerti apa yang kita alami juga. Ya, percayalah, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, seperti ini aku tidak mengerti Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan pengertian yang baru bagi orang yang mengharapkan Dia, bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berikan akan pengertian yang baru bagi kita. Ya. Kita akan meraih pengertian yang baru. Karena dikatakan dalam yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Nah, kita akan diperbarui hari lepas hari. Asalkan kita jangan pernah lepas dari jangan pernah lepas kita. Jangan pernah mengandalkan kebenaran kita sendiri. Jangan pernah andalkan pikiran sendiri. Andalkan Tuhan sendiri. Ya. Karena iblis memang mengintimidasi hidup kita supaya hidup kita tidak mengerti. Ya, orang itu memang tidak benar. Mana? Ini seperti ini kamu, seperti ini kamu. Itulah, gak usah ikut sini aja. Nah, itulah iblis ya. Itu suara iblis. Dengarkan suara roh ini. Roh yang sudah menolong kita, ya. Roh Kudus yang sudah kita terima. Selama kita menerima Tuhan Yesus, Roh itu akan memelihara hidup kita. Itu sebabnya dengarkan suara Roh Kudus. Jangan pernah sia-siakan suara Roh Kudus tetap menghidupi hidup kita. Roh Kudus itu jadi kalau kita tidak mau dengarkan suaranya, maksudnya suara Roh Kudus itu lakukan yang terbaik, berjalan dalam kebenaran, tidak berjalan dalam kesalahan barang. Ya, dia menuntun kita dalam kebenaran. Nah, dengarkan suara Roh Kudus. Anda sudah lakukan di dalam Roma 8 ayat 11 sampai 16. Kalau nanti sudah akan baca di rumah, Roma 8 ayat 11 sampai 16. Di sini ya ada dikatakan di situ tadi kita berhutang kepada Roh Kudus. Kita berhutang kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah roh kebang kita yang menjadikan kita tangguh untuk melewati segala macam. Itulah Roh Kudus itu menjadikan kita menjadi tangguh, melewati segala macam pencobaan, melewati segala macam masalah, saudaraku. Itulah Roh Kudus. Nanti baca di situ di rumah. Nah, kita akan belajar semuanya. Dan yang kedua, Roh Kudus membentuk kerohanian kita. Ya. Roh Kudus membentuk kerohanian kita supaya kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kita dibentuk dalam. Kalau kita mau mengikuti pembacaan firman Tuhan, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan,
ya. Jadi kita semakin mengenal apa rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ya, Tuhan merancang hidup kita untuk menjadi selaras dengan Dia, ya, supaya tetap mengikuti rencananya. Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menolong kita, ya, kemanapun kita, mungkin setiap apa dua-dua kita yang tidak bisa kita ucapkan, Roh Kudus yang menyampaikan kepada Bapa kita. Roh Kudus yang menolong kita, saudaraku. Jadi peranan Roh Kudus buat kita sangat besar, saudaraku. Yang dikasihi Tuhan Yesus yang selalu mengasihi saudara dan saya. Karena dikatakan dalam rancangan Roh Kudus oleh Roh yang mematikan itu, yaitu roh-roh yang ada di dunia ini, dia tetap menolong kita. Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita, maka dengarkan suaranya supaya kita tidak jatuh dalam roh-roh yang ada di dunia ini, membawa kita ke dunia ini kembali. Karena ada tantangan yang terhadapkan kepada kita. Lewat tantangan itulah dia membawa kita arus ke dunia yang mana ini. Darah yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita boleh kita dikatakan berhutang kepada Roh Kudus dalam ayat 12 misalnya dikatakan kita berhutang kepada Roh Kudus, maksudnya kita tidak bebas dari melakukan apa yang ada di dalam dunia dengan syarat Tuhan, jelas Tuhan. Supaya kita tidak berhutang kepada Roh Kudus, kita harus mendengarkan suara. Kita tidak bebas dari berbuat apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak bisa bebas dari. Kalau kita bebas melakukan kehendak yang tidak benar, itu berarti kita tidak menjadi anak Tuhan. Karena yang dikasih Tuhan, kita akan memperhatikan ayat-ayat yang sudah dibaca. Kita harus memperhatikan pelajaran-pelajaran yang kita boleh tahu saat ini, saudaraku, yang kita harus mau dengarkan. Jangan mau udah sampai ke situ aja, sampai situ jangan, saudaraku. Perhatikan, berikan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan sampai lalai, saudaraku, karena itu adalah kehidupan kita, kehidupan kekalan kita, saudaraku. Bukan hanya di dunia ini, tapi kekekalan. Itulah yang terpelihara di dalam hidup kita. Kita harus memelihara itu, kekekalan itu. Ya, Roh Kudus menjadikan kita anak-anak. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus turut dengan perintah Tuhan. Kita harus turut dengan perintah Bapa di surga, supaya kita benar-benar menjadi anak Allah. Amin, saudaraku. Ya, kita harus tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan jika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, karena kita sudah diangkat menjadi anak Allah, kita menjadi layak. Ya Bapak, ya Bapak, kita harus mampu. Kalau kita berdoa Bapa di surga, semakin dekat kita berdoa kepada Tuhan. Karena ya Tuhan sebagai anak-anak Allah yang kita akan menjadi dalam perjalanan Tuhan kita tidak mulus ya. Tidak mulus, tetap berjaga-jaga dalam perjalanan kita ini. Ya. Kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Iblis tidak diam, karena iblis itu memang mau melekam hidup kita supaya kita jadi dalam dunia ini, supaya kita tidak dapat lagi meraih, sehingga menjadi teman-teman Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam Allah. Ayat yang satu dari saudaraku, ayat terakhir yang Kolose 3 ayat 4 kita bacakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri telah, kami akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ya, inilah masa depan kehidupan kita. Masa depan kita saudaraku bersama dengan Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini, memang bersama dengan Tuhan atas pemeliharaannya. Tapi kalau kita sudah menjadi, kalau kita nanti diangkat, kita boleh menjadi sama dengan Tuhan, menjadi naik kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya mari kita mau setia kepada Tuhan, ya, supaya kita boleh menjadi milik Tuhan.
kita boleh tetap meraih apa yang Tuhan janjikan kepada diri kita di kekekalan itu. Surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang berkata kita dengan kasih Bapa, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan menentukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Karena yang kita lihat firman Tuhan yang bernama kita, supaya kita semakin berhati-hati untuk melangkah di dalam dunia ini secara baik. Kita harus menjadi anak-anak Allah. Berarti bukan kita boleh bebas di dalam segala hal segala hal. Kita boleh dibebaskan dari segala dosa, tapi iblis tidak pernah diam di dalam untuk mengambil hati kita dengan kehidupan kita. Sebabnya mari kita mau tetap berjaga-jaga dengan lewat doa-doa kita, lewat persekutuan kita kepada Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan dan melakukan firman itu siang dan malam. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan dalam surga. Kau luar biasa. Oh, Kau menasihati kami supaya kami seperti sesudah dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melangkah Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Engkau yang sudah melihat setiap hati kami, kerinduan hati kami Tuhan. Bapa mari Tuhan, Engkau, oh Tuhan, yang kuduskan setiap hati kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, tak kami lalai selama ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, bangkitkan iman semangat kami, supaya kami semakin mengerti akan rencana-Mu, supaya kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, supaya kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam juga dalam firman Tuhan. Tuhan, mari Kau yang mencerahkan bagi setiap kami, Kau memberikan kami pengertian yang baru. Kau memberikan kami hati yang baru, roh yang baru Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mengerti Tuhan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan lewat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga dan tidak Bapa-Mu. Kau memberkati setiap kami yang hadir, Kau memberkati umat yang ada di rumah. Oh Tuhan, yang ibadah online Tuhan, Kau memberkati hamba sekeluarga di tempat ini. Kau memberkati obat Tuhan, dan Kau pulihkan Tuhan obat. Oh Tuhan, dalam delutannya Tuhan, kami percaya Tuhan rancangan-Mu indah Tuhan. Obat kali ini, dan Tuhan Kau telah sembuhkan dia dari rencana yang tidak Tuhan. Angkat Tuhan kita Tuhan baru yang selalu setia mengurus Tuhan orang tuanya. Berikan kemampuan yang baru Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka supaya mereka Tuhan tetap setia Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan jiwa-jiwa-Mu, jiwa-jiwa baru ya Tuhan yang sudah pernah menginjak kaki ke tempat ini. Oh Tuhan, kami Kau lawat mereka ya Bapa, sehingga mereka kembali dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berkati Tuhan gereja-Mu, berkati Tuhan oh rencana membangun Tuhan, oh Tuhan Yesus ruang sekolah minggu. Mari Tuhan Engkau siapkan dana yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan kaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu tahu apa kerinduan kami Tuhan. Kami percaya kerinduan kami Tuhan akan berikan Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap seruan-seruan permohonan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, yang kasihkan dari firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami senang diberkahi hari lepas hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pemirsa
pun sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan kita oleh Roh Kudus kita, dan kita menjadi anak Allah. Ya, sebagai anak Allah biarlah kita hidup mentaati Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya, tekun beribadah mencari Tuhan. Ya, dengan kebenaran kita. Puji Tuhan, saudara, kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Jadi saya minta tolong Ibu Noni yang di depan memulai persembahan. Kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biar firman menjadi memang diri dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Tuhan. Kau jangan mengenai dari persembahan kami Tuhan. Kau memberkati kami. Kami mengucap syukur. Kami tidak. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Karena lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Setiap persoalan bisa kita hadapi karena Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang bertugas buat minggu depan yang memimpin pujian nanti adalah Saudara Arti Binata dan yang menyampaikan firman Tuhan Pendeta Yenti. Puji Tuhan. Saudara, kita sering berdoa ya, diantaranya buat renovasi apa sih ya? Nah, saya ingin jelaskan saudara, tahun lalu kan kita sudah renovasi tempat ibadah ya, tetapi sebetulnya tahun lalu itu rencananya renovasi tempat ibadah dan pastori. Nah, cuman karena waktu itu kita hanya bisa renovasi tempat ibadah, pastorinya belum. Nah, rencananya tahun ini kita mau rencana renovasi pastori. Renovasi pastori itu sama dengan tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ini kan mau diganti dengan baja ringan, ya. Atapnya semua diganti dengan baja ringan. Nah, pastori juga begitu. Ya, diganti dengan baja ringan dan bikin daftaran, ini juga ada bikin daftaran kan, kita juga nanti bikin daftaran ya dari belakang sampai depan karena di kelas sekolah minggu itu sering kita ada yang bocor
Saudara berdoa untuk kebutuhan itu, ya, anggarannya itu sekitar 95 juta, ya, dari pemborongnya buat semua. Nah, doakan saudara supaya dana itu dicukupi. Sementara ini dana yang sudah ada baru 11 juta, ya, masih kurang banyak. Doakan semuanya biar Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong, supaya kita tahu apa yang kita doakan, ya, apa yang kita doakan. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa nanti dan doa penutup. Baik saudara, kita akan berdiri dan lagi di dalam doa. Kita percaya doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan sama besar kuasa. Mari saudara kita akan berdoa. Haleluya. Syukur Bapak, syukur Yesus. Bapak yang di surga, kami datang kembali kepada-Mu Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan. Kami tahu bahwa semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan. Walaupun kami belum dapat melihat segala sesuatu Tuhan yang mungkin Tuhan kami butuhkan, yang kami perlukan, tetapi kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu mau menolong kami, menyertai kami Tuhan dalam segala sesuatu. Bapa yang di sorga, kami menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami bila dilepas tiba di tempat ini. Tuhan memberkati Tuhan, Tuhan tolong di dalam segala kesulitan mereka, di dalam segala tantangan yang mereka hadapi setiap hari untuk Tuhan kehidupan mereka. Bapak biarlah Engkau yang memberikan kepada kami semua Tuhan apa yang kami butuhkan. Engkau mencukupkan segala sesuatunya, segala keperluan bagi kebutuhan setiap keluarga, setiap anak-anak Tuhan, setiap individu. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau memberkati terus Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, di dalam segala kebutuhan mereka. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan tolong jamah sembuhkan. Karena firman-Mu berkata oleh biru-biru Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan juga Engkau akan memberikan Tuhan berkat pertolongan. Ketika mungkin kami ada di dalam padang gurun, ketika kami ada di dalam kekurangan, Bapa biarlah Engkau yang akan menolong Tuhan, memberkati, mencukupi Tuhan. Berikan kepada kami solusi Tuhan, untuk kami dapat Tuhan melewati semua tantangan yang kami alami setiap hari. Bapa yang di surga, berikan juga kepada kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, juga hikmat daripada Tuhan, agar Tuhan kami Tuhan dapat melalui semuanya dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka agar melalui pekerjaan ini Tuhan, mereka Tuhan dapat mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berikan kepada mereka Tuhan apa yang mereka butuhkan. Bapa, setiap anak-anak yang sekolah juga berikan hikmat. Berikan Tuhan kepada mereka Tuhan perlindungan-Mu, agar Tuhan melalui Tuhan masa-masa sulit Tuhan, ketika mereka harus beribadah secara online ini, mereka dapat Tuhan melalui Tuhan studi mereka dengan baik Tuhan, dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, oh Yesus Tuhan, mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang cukup, yang memadai
memberkati anak-anak ini. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, untuk mereka mendapatkan kuota, untuk mereka mendapatkan Tuhan, pelajaran-pelajaran, di sekolah mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan Kau tolong, Yesus terus memberkati pekerjaanmu di tempat ini, memberkati gerejamu, menyatakan kasih dan setiamu, apa yang menjadi keperluan kami, kebutuhan kami, untuk Tuhan Tuhan dari Tuhan renovasi ini. Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, Tuhan yang telah memberkati dan yang akan memberkati Tuhan pekerjaanmu di tempat ini. Bapa yang di surga, biarlah kasih setiamu Kau berikan bagi kami. Bapa, Kamu tolong juga Tuhan untuk Yesus pemerintahan Indonesia. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka, Engkau memberikan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan hikmat. Engkau memberikan kepada mereka juga kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk dapat menanggulangi Tuhan setiap tantangan yang dihadapi. Terlebih Tuhan dengan adanya pandemi dari COVID-19 ini, Bapak biarlah Tuhan tolong pemimpin bangsa kami, mampukan mereka Tuhan untuk dapat Tuhan menghadapi semuanya ini. Tuhan, dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, berikan Tuhan keamanan, berikan Tuhan kedamaian, kesejahteraan bagi negara dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Tolong Tuhan setiap aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah, mampukan mereka melakukan tugas mereka dengan baik, benar, jujur dan adil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau berkati terus Tuhan gereja-gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu Tuhan berada, umatmu berada Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka juga dalam segala tantangan masalah yang dihadapi. Terima kasih Kristus, terima kasih Allah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini, sebab kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah menerimanya di dalam Engkau, dan kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja di tempat yang maha tinggi, dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Sudah terima kasih atas tangan kepada firman, arahkan hati dan pandangan kepadanya, dan firman berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.